Pemirsa, demikian tadi informasi dari rekan Monik Safira dan juru kamera Singgi Nugraha langsung dari kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, hingga kini polisi masih terus mendalami kasus kematian seorang terapis muda di sebuah tempat spa di kawasan Jakarta Selatan. Dalam perkembangan terbaru, polisi telah mengirimkan undangan klarifikasi kepada sejumlah pihak terkait, termasuk pemilik usaha dan pihak perekrut. Nah, diduga korban mengetahui lowongan pekerjaan sebagai terapis spa lewat unggahan di media sosial. Dari hasil penyelidikan sementara, korban diduga mendapatkan informasi pekerjaan melalui media sosial TikTok. Namun kepolisian belum dapat memastikan apakah korban direkrut secara pribadi atau melalui agen. Kanit PPA Polres Jakarta Selatan AKP Citra Ayu mengatakan bahwa timnya telah berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Indramayu untuk memastikan identitas korban yang sempat diduga menggunakan dokumen identitas orang lain. Korban diketahui bekerja sebagai terapis di tempat itu sesuai pengakuan manajer usaha. Namun identitas yang digunakan korban saat melamar pekerjaan berbeda dengan identitas aslinya. Menanggapi isu yang beredar di masyarakat mengenai kondisi korban yang disebut sedang hamil saat ditemukan, pihak kepolisian membantah informasi itu. Berdasarkan hasil pendampingan proses otopsi oleh tim dokter, tidak ditemukan tanda-tanda kehamilan. Yang sudah kita lakukan, yang pertama adalah kita sudah mengirimkan undangan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait seperti pemilik, kemudian orang yang melakukan rekrutmen, kemudian kita juga sudah bersurat dengan Dukcapil Indramayu terkait pastinya identitas korban tersebut. Kami baru dapat satu informasi yaitu dari kakaknya itu sebagai pelapor juga bahwa korban ini mendapatkan informasi terkait pekerjaan itu dari TikTok. Makanya nanti kita akan lebih dalami juga cara prosesnya seperti apa, rekrutmennya seperti apa, apakah terlibat agen juga. Nah, itu nanti kita akan dalami pada saat kita pemeriksaan pihak-pihak terkait. Terkait kondisi jenazah yang mungkin informasinya katanya kondisi korban dalam keadaan hamil. Kami mau meluruskan saja karena mau bagaimana juga ini kan korban adalah anak di bawah umur yang tentunya perlu kita lindungi identitasnya, kemudian kerahasiaannya, apalagi sekarang sudah informasinya juga menjadi sudah liar. Memang kalau hasil pemeriksaan otopsi ataupun kesimpulannya kita memang belum mendapatkan langsung dari Rumah Sakit Polri. Ya, pemirsa, kasus tewasnya terapis spa di kawasan Jakarta Selatan membuka tabir adanya dugaan tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan anak-anak di balik bisnis kesehatan dan kebugaran. Nah, tidak hanya itu, sebelum meninggal dunia, ini korban mengaku ke keluarganya harus membayar denda 50 juta rupiah demi bisa keluar dari tempat ia bekerja. Kematian RTA, seorang terapis spa di kawasan Jakarta Selatan, membuka tabir adanya praktik eksploitasi wanita hingga anak-anak di balik bisnis berwajah jasa layanan kesehatan dan kebugaran. Usianya yang masih belia, genap 14 tahun, menimbulkan tanda tanya. Mengapa remaja yang seharusnya duduk di bangku sekolah justru sibuk melayani tamu di tempat spa? Perekrutan terapis di lokasi spa tersebut pun menjadi sorotan. Polisi tak hanya tinggal diam, pihaknya memeriksa setidaknya 15 orang saksi demi mendalami adanya eksploitasi anak di dunia bisnis beresiko tinggi tersebut. Itu sampai saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Kita harus memastikan korban ini bagaimana pada saat perekrutan, sampai kita harus tahu semua dulu, baru karena ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Berikutnya jadi kita tetap masih melakukan penyelidikan. Kita menggunakan pasal eksploitasi anak, TPPO, pasal 2 Undang-Undang TPPO, dan juga perlindungan anak, Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi kita pastikan dulu dia pada saat dia mendaftar itu bagaimana, ya kan? Dia menggunakan identitasnya dia yang sesungguhnya ataukah tidak. Jadi ini semua yang kita sedang lakukan penyelidikan. Selain adanya dugaan tindak pidana perdagangan orang, polisi kini juga tengah mendalami unsur pidana lain dalam kasus ini. Penyebab pasti kematian korban menjadi kunci untuk membuka kotak misteri tewasnya RTA.
Apakah benar gadis itu nekat mengakhiri hidupnya atau justru ada keterlibatan orang lain? Korban ini dia meninggal, penyebab meninggalnya karena apa? Itu harus kita pastikan dulu. Untuk itu kita harus masih menunggu hasil otopsi dari puslapor, dan dari hasil otopsi itu kita akan melakukan pendalaman. Dugaan tekanan dalam pekerjaan pun mencuat. Pihak keluarga korban membenarkan RTA sempat merasa tertekan ketika hendak berhenti menjadi terapis spa. Manajemen tempat ia bekerja disebut mematok denda 50 juta rupiah demi RTA bisa melepaskan profesinya sebagai terapis spa. Itu informasi baru sepihak dari pelapor, dari keluarga korban. Kita terus mendalami itu. Kita akan melakukan penyelidikan secara mendalam apakah informasi ini benar atau tidak. Ya, jadi kita terus menerima informasi itu dan kita lakukan penyelidikan secara mendalam terkait dengan informasi yang diberikan atau keterangan yang diberikan oleh keluarga korban, dalam hal ini adalah saudara kandung, kakak kandung daripada korban itu sendiri. Dari pihak manajemen, dari karyawan yang ada kan sudah 15 saksi yang kita periksa. Kita sedang memanggil lagi dari orang-orang atau lingkungan-lingkungan yang terkait dengan si korban ini. Sebelumnya warga Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan digegerkan dengan penemuan sesosok jasad perempuan tanpa identitas di sebuah lahan kosong pada Kamis lalu. Korban ditemukan dalam posisi terlentang di belakang sebuah gudang jasa pengiriman barang. Saat ditemukan, korban mengenakan pakaian berwarna abu-abu. Sejumlah warga sekitar pun mengaku sempat mendengar teriakan sebelum jasad perempuan ini ditemukan. Kemudian pada tubuh korban terdapat sejumlah luka lecet di beberapa bagian tubuh. Di sekitar lokasi, polisi juga menemukan selendang dan dompet genggam berisi 2 unit ponsel yang diduga milik korban. Untuk mohon izin, korban yang kami temukan yaitu seorang perempuan dengan inisial RTA, jenis kelamin perempuan, kemudian umur yang bersangkutan masih di bawah umur. Bisa ditemukan ada ini nggak sih luka-luka? Dari hasil olah TKP yang kita dapat sementara ini, kita temukan adanya luka di bagian dagu, di tangan sebelah kiri lecet, dan perut. Korban diketahui baru sekitar 1 bulan bekerja di Jakarta setelah sebelumnya bertugas di Bali. Polisi kini masih terus menelusuri identitas pasti dari korban. Dan berdasarkan hasil penyelidikan, ditemukan beberapa dokumen identitas yang tidak sama. Tim Liputan Berita 1.